Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Mawea dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung rangkaian kegiatan mendunia lewat beasiswa 2021 oleh Mawea hari Minggu 14 Maret 2021 dan disiarkan langsung dari Ruang Kayu. Teman-teman, ini adalah rangkaian terakhir dari MLB 2021 dan nanti kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan salah satu perempuan asli Lumajang yang pada 2020 lalu baru saja menyelesaikan S2-nya jurusan K3 di salah satu universitas di Paris, Prancis. Nah, sebelum kita bertemu dengan beliau yang bernama Arum Faizatul Umami, kita tonton dulu video profil singkat dari Kak Arum Faiza sebagai berikut. Check it out. Hai kawan Mawea, gelaran mendunia lewat beasiswa 2021 persembahan Mawea akan menghadirkan pembicara terakhir. Dia adalah Arum Faizatul Umami, penerima beasiswa LPDP Republik Indonesia asal Lumajang. Pada 2020 lalu, menuntaskan S2 bidang kesehatan keselamatan kerja di Universitas Sorbonne Paris, Prancis. Saat ini Arum sedang fokus merawat buah hati dan aktif dalam dunia kepenulisan. Seperti apa sosok Arum dan cerita menarik tentang beasiswa juga hidupnya di Paris? Saksikan siaran langsung bersama Arum melalui akun Instagram @mawea.id yang akan dipandu oleh Cemara Karinina dalam rangkaian acara Mendunia lewat Beasiswa 2021. Oke, itu tadi video profil singkat dari Kak Arum Faiza. Kalau gitu kita langsung hadirkan saja Kak Arum Faiza ke mari. Jeng, 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 jeng. Halo Kak Arum. Halo Kak Arum Faiza. Ya, dengar suara saya nggak? Ya, udah jelas. Suara saya jelas ya Kak ya? Yuhu. Oke, sebelum kita sharing sama Kak Arum, saya bacakan terlebih dahulu biodata dari Kak Arum Faizatul Umami. Ini untuk primat pendidikannya. Kak Arum menempuh D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 menempuh pendidikan License Pro Management Risiko Industri di Universitas apa nih Kak Arum? Aku nggak bisa bacanya nih. Université de l'Étoile. Oh, itu dia. Ulko gitu aja. Kemudian di 2018 sampai 2020 menempuh Magister Kesehatan Keselamatan Kerja di apa nih? Universitas tulisannya Universitas Paris 13 gitu bacanya, Prancis. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya pada Maret 2020 sampai Agustus 2020 menjadi penanggung jawab K3 di Allier, Prancis. Kemudian Januari 2017 sampai Juli 2018 menjadi penanggung jawab pelaksana K3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Indonesia. Berarti kemarin sempat pulang ya Kak Arum ya selama setahun. Kemudian di Admi Enterprise Prancis Maret 2016 sampai Juni 2016 sebagai Safety Officer. Kak Arum berarti udah berapa lama nih di Paris, Prancis? Sekarang total 3 tahun. 3 tahun? Oh, 3 tahun lebih. Terus sekarang kesibukannya apa Kak Arum?
setelah selesai studi S2 kemarin. Ini sambil cari-cari doktoral kalau nemu. Amin, amin, Kalau amin, nemu ya. amin. Oke, Kak Arum, bisa ceritakan nggak, Kak, gimana sih Kak Arum semasa kecil itu? Waduh, jauh banget. Ya, pingin tahu gitu. Kak Arum waktu kecil gimana? Waktu kecil normalnya anak biasa ya main. Tapi tipikal orang yang pendiam sih. Oh gitu. Suka di rumah aja main, tapi kalau apa ya mainnya cuma di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Dan di Lumajang aja gitu, nggak sampai jauh-jauh. Aslinya dulu di mana, Kak Arum? MI Nurul Islam, Yosowilangun. Oh, di Yosowilang. Oke. Alumni semasa ya. Terus kalau keinginan untuk mulai belajar di luar negeri gitu dan mendapatkan beasiswa itu terbersihnya mulai kapan? banget itu waktu pelajaran muatan lokal bahasa Jerman. Itu kan ada bahasa Jerman kan, sama satu. Dari situ tertarik karena biasanya gurunya itu kayak tentang culture-nya, tentang pendidikan di sana bagus, pendidikan gratis, dan bahasanya juga unik. Kita bahasa Jerman juga pelafalannya juga mirip-mirip kayak Indonesia gitu kan. Iya. Momo, Ivone gitu kan, kayak tulisannya sama kalau sama yang dibaca. Hanya tertarik gitu. Terus pascanya juga bagus gitu. Dari situ aja sih dulu juga pengennya setelah SMA pengennya daftar bahasa asing, bahasa Jerman. Tapi waktu itu karena IPA jadi nggak ada jalurnya ke sana. Udah jadi nggak bisa ke sana waktu itu. Terus ya dari situ sih awal-awal. Terus waktu itu udah kebayang nggak, Kak Arum? Kan waktu itu terinspirasinya kan karena mata pelajaran bahasa Jerman. Apakah waktu itu terus pengen ke Jerman atau malah pengen ke negara-negara yang lain? Ya pengennya ke Jerman kan, dapat bayangannya cuma itu kan. Cuma itu, terus pelajarannya juga bangunan-bangunannya semuanya dari situ. Dulu zamanku HP masih begitu ke sekarang ya, mana ada wifi, pakai data masih harus pikir searching gitu. Ya emang terkotak-kotaknya cuma juga di Jerman. Ya, kalau jurusan K3 sendiri ada ini nggak, Kak Arum? Apa mungkin ada alasan pribadi kenapa pilih jurusan K3 gitu? Dulu waktu masuk Politeknik keselamatan dan kesehatan kerja tuh di bayangan aku waktu itu adalah berputar tentang kesehatan, tentang kedokteran di bidang kayak lebih umum gitu kan, kayak ilmu kesehatan gitu. Ternyata enggak, dan waktu itu juga karena di teknik paling yang banyak peminatnya untuk perempuan ya teknik keselamatan dan kesehatan itu karena yang lain tuh teknik pengelasan nggak mungkin. Teknik kelistrikan apalagi gitu, teknik manufaktur yang dari kata-katanya udah kayak cowok banget gitu. Jadi nggak, emang dari namanya ada udah interesting ke sana, dan ternyata emang banyak ceweknya, dan waktu itu grade paling tinggi emang di K3. Oke. Sebenarnya seberapa penting sih, Kak Arum, K3 itu? Maksudnya kan K3 ini diterapin di perusahaan ya, terus juga apakah di lembaga juga? Semuanya di kehidupan kita ini K3, karena K3 itu kan ternyata luas banget, ada K3 listrik, ada K3 untuk kimia, K3 ergonomi, K3 banyak banget pokoknya. Manapun itu ada, misalnya K3 di kimia, itu kan lebih bahaya kan, maksudnya jelas gitu, ada produknya, ada uapnya, semuanya jelas. Ada yang di K3 konstruksi itu lebih jelas lagi, orang nggak pakai safety APD ke atas naik ke scaffolding gitu, nggak pakai apa-apa gitu kan, kalau jatuh ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Jadi ya
mana-mana ada, termasuk kita duduk ini ada ilmunya juga, ada ergonomi di sana. Oh gitu. Jadi semuanya ada sih sebenarnya. Semuanya ada resiko juga. Resiko itu pasti dibahas di mana-mana. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya mencakup keseluruhan kehidupan manusia gitu ya K3 itu. Terus Dan kalau di Indonesia itu K3 udah diwajibkan ya secara peraturan ya, diwajibkan untuk perusahaan yang memiliki 100 orang. Jadi kalau misalnya ada perusahaan 100 orang ya wajib ada K3-nya. Jadi di sana ada safety-nya, semuanya ada departemen khusus. Nah, terus Karum kalau misalkan Karum kan menempuh pendidikannya di K3, pasti ini yang teman-temannya lagi nonton nih pasti ada yang juga ingin menempuh bidang ilmu di K3 juga. Bisa kasih tahu nggak Kak, nanti kalau kita ngambil jurusan K3 itu apa aja yang dipelajari? Apa aja yang dipelajari kalau semester awal ini yang di Prancis atau di Indonesia ini? Yang di Indonesia aja. Apa umum aja? Iya, secara umum. Kalau yang di Indonesia itu tahu aku sampai sekarang ada 5 ya. Masuk Politeknik Perkapalan Surabaya, ada UNER, ada UI. Banyak aku lupa, kalau nggak salah dari 5 jurusan. Jadi emang sedikit dan setiap harinya butuh tenaga K3 banyak. Secara peluang kerja sebenarnya banyak banget kalau nyari. Karena tadi ya dari perusahaan satu aja kalau 100 dia harus punya K3 dan anak buahnya gitu kan. Lagi di Indonesia kan juga banyak perusahaan dan itu peluang kerja bagus banget. Biasanya kalau teman-teman Arum biasanya kalau kita belum lulus pun sudah pada dapat kerja gitu, udah pada dilamar sama perusahaan. Yang dipelajari apa? Itu tadi macam-macam. Aku juga bayanginnya cuma K3 tuh bahas tentang fisik gitu kan, kayak penyakit gitu. Ya ada emang penyakit, cuman itu hanya kecil banget. Yang lainnya itu teknik banyak, mekanika fluida. Nanti kalau misalnya masuk K3 di CPNS, teman-teman akan diajarin ngelas juga, diajarin ngebubut, ngebor, bukan ngebor goyang inul ya. Iya, ngebor juga. Ngukur iklim, ngukur ergonomi dapat, kimia dapat. K3 tadi banyak macamnya juga ada, K3 listrik, K3 limbah, K3 banyak macamnya K3 apalagi konstruksi itu juga. Jadi macam-macam K3 itu juga akan dipelajari. Terus kita juga belajar psikologi kerja. Dan semuanya menarik kok. Nanti yang paling menarik itu mata kuliah K3 maritim. Jadi kayak kapal itu kenapa bisa nggak tenggelam, terus apa keselamatan ternyata terjadi di sana, gimana kapal bisa safety kayak gitu. Banyak banget. Semuanya adalah ilmu-ilmu baru yang nggak akan didapatkan di SMA. Iya, berarti sebenarnya menarik banget ya K3. Cuma mungkin karena nggak banyak yang tahu ya teman-teman. Karena aku jujur juga kenalanku tuh juga jarang ada orang yang ambil K3 gitu loh. Dan aku baru tahu kalau K3 itu seluas itu cakupannya. Terus aku yang ingin tahu lagi, setelah baca CV-nya Kak Arum itu kan Kak Arum ternyata jurusan K3 gitu. Dan aku sebelumnya juga tahu bahwa Kak Arum kuliahnya di Paris. Aku tuh mikirnya awalnya karena kan Kak Arum juga seorang penulis. Aku waktu itu mikirnya mungkin Kak Arum ngambil jurusan sastra di sana gitu kan, karena orang lebih mengenal Paris itu orang belajar sastra, belajar seni, terus kulinernya. Tapi ternyata ini K3. Ada ini nggak sih Kak, kenapa ngambil K3 di Paris? Karena emang peluangnya di sana atau ada cerita lain? Karena dulu udah pernah kecebur di sini. Oh yang itu ya, yang 2015, yang setahun itu ya? Waktu semester 78 seharusnya aku magang dan ngerjain skripsi di Indonesia. Waktu itu ada program double
double degree dan rezekinya ada di Prancis. Itu ya sama sih, kayak di sini magang dan juga ada kuliahnya juga. Itu kan bahasa Prancisnya masih belepotan banget ya, masih baru belajar 4 bulan, habis itu suruh kuliah dengan dosen yang ngomongnya nggak ngerti sama sekali. Terus akhirnya baru mulai paham. Mungkin kalau dibandingin Arum di kelas waktu awal-awal S1 itu cuma 20% yang bisa ditangkap, yang lainnya harus belajar sendiri, muter lagi rekaman yang di kelas. Yang di kelas kan Arum selalu bawa rekaman, nah itu diputer lagi di rumah, dipelajari lagi kayak gitu. Habis itu ternyata ketika selesai capek, cuman ada kelegaan tersendiri. Ternyata bisa selesai gitu dengan perjuangan yang terseok-seok. Tapi seru ya Kak Arum ya. Ya, terus habis itu pulang ke Indonesia dapat zona nyaman lagi kan. Ya, pakai bahasa biasa normal, bahasa Jawa gitu kan. Normal, terus habis itu pulang, ngekos lagi, tidur gitu aja, gak ada energi positif yang kayak dulu terseok-seok gitu. Nah, sambil nyari kerja juga, nyari peluang beasiswa juga waktu itu. Dan alhamdulillah dapat 2 waktu itu, dapatnya di Taiwan sama di Prancis. Dan ya udah akhirnya dan tetap alhamdulillah dapat K3 juga sih. Berarti sempat dapat 2 peluang beasiswa ya. Terus kan Kak Arum ini beasiswanya LPDP ya. Kak Arum ambil beasiswanya lewat LPDP kayaknya ya Kak ya. Betul. Nah, kenapa Kak pilih LPDP? Kan kayaknya banyak tuh di luar sana jenis-jenis beasiswa. Nah itu aku semua cobain sih, makanya dari tadi aku dapatnya 2 dari beberapa peluang yang dicoba, dapatnya yang nyantol 2. Dari 2 itu harus ya kalau cari beasiswa emang harus disebar, nggak bisa cuma satu patokan aja. Kita nggak tahu. Iya. Berapa Kak berarti yang waktu itu yang dicoba? Selain LPDP? Yang nyantol sampai dapat balasan itu 3, 1 ditolak, 2 diterima. Nah, tadi kalau pas udah daftar kan pasti ada perjuangannya ya Kak Arum. Boleh diceritain dong, soalnya rata-rata teman-teman tuh kalau aku tanyain tentang beasiswa pasti mereka ingin tahu gimana perjuangan seseorang untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Perjuangannya sedep-sedep seru. Karena waktu itu LPDP aku di batch 4 2016 itu aku waktu itu masih nyelesain skripsi juga di Indonesia. Jadi di Prancis sudah selesai tapi di Indonesia masih diminta skripsi gitu kan. Masih skripsi, masih belum wisuda dan data harus dikirim. Padahal ijazah belum ada, padahal kan salah satu syaratnya harus ada ijazah, harus ada transkrip gitu kan. Jadi ya mau nggak mau Arum harus memelet, harus merayu di AAK kayak bagian administrasi. Ayo Bu, cepetan keluarin ijazahnya. Ya, bentrok-bentrokan juga minta rekomendasi. Jadi lebih ke waktu sih, waktu bekerja dengan sama waktu. Karena sebelumnya dokumen memang belum ada bahasa Prancis saja yang ada gitu kan. Salah satu syaratnya ada sertifikat bahasa asing ya. Itu udah ada, yang lainnya kayak yang normal kayak rekomendasi, jasa, transkrip itu nggak ada. Jadi ya mau nggak mau harus kejar-kejaran sambil ada institusi. Mau nggak mau harus obrak-abrik pihak administrasi gitu kan. Nyari dosen buat rekomendasi, orang waktu itu juga nggak mudah dicari, orangnya pada sibuk semua. Ya teknis administrasi aja.
setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau aku sih di teknik administrasi. Waktu itu yang di Taiwan dia minta sertifikat bahasa asing TOEFL. Waktu itu aku juga nggak punya TOEFL kan, jadi harus tes sampai banyak kali tuh, nggak lulus juga. Sedih. Ya karena apa ya? Karena udah ke damprak Prancis selama setahun terus bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak ada pengaruh secara tidak langsung gitu. Kayak pendengaran udah menurun. Kayak harus memanggil kembali gitu ya Kak ya? Iya, jadi harus memanggil kembali. Jadi sambil nyiapin dokumen juga nyiapin banyak uang juga buat tes TOEFL yang beberapa kali gagal gitu sampai berhasil. Itu deh. Oke Kak Arum, aku sambil bacain pertanyaan yang udah masuk ya Kak Arum ya. Ini ada pertanyaan dari akun bernama Demsi Iman. Kak Arum, menurut Kak Arum gimana peluang kerja alumni luar di Indonesia? Alumni luar, peluang kerja. Oke. Sama aja sih menurut Arum. Jadi kalau peluang kerja balik lagi kan kita harus sesuai prosedur, nggak melulu karena lulusan luar negeri. Ya gue lulusan luar negeri, gue orang pintar gitu, enggak juga. Memang perusahaan itu milik bapak moyang gitu kan, ya enggak. Jadi ya tetap ikuti prosedur aja. Mereka biasanya kalau teman-teman Arum yang dari lulusan luar negeri mungkin terkendala sama ijazah balik lagi. Yes. Kayak Arum kemarin mau nyoba daftar dosen gitu kan, ternyata ijazahnya Gimana Kak Arum? Kemarin ada bukaan itu sih di UN. Nggak bisa sampai submit dokumen karena emang belum selesai dokumennya. Harus ada ijazah yang terlegalisir oleh pihak dikti, dan itu udah saja belum keluar, terlegalisirnya belum gitu, pasti tunggu lagi. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau ya sama aja kalau misalnya secara administrasi kita nggak memenuhi, ya sepintar apapun, sebanyak pengalaman apapun ya nggak akan. Kalau mungkin itu ya secara administrasi kita tuh kan sama kan, secara pendidikan kita sama juga. Jadi nanti ketika udah berproses, itu balik lagi ke orangnya. Tapi kebanyakan orang-orang yang udah pernah ditempa di luar negeri, mereka akan supaya lebih luas lah pemikirannya, kayak dari pengalaman kan juga bisa lebih kan, dan itu mungkin bisa bersaingnya ketika udah masuk. Tapi ketika mau masuk itu sama aja. Ya, itu tadi ya Dem ya, jawaban dari Kak Arum. Semoga Dem kalau pengen kerja di luar negeri, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terus ini ada pertanyaan kedua Kak Arum. Gimana kabar corona di Paris Kak? Waduh. Di Prancis ya, kalau di Paris aku sekarang nggak di Paris. Oh ya. Kalau ngomongin corona di Prancis dulu sempat besar di dunia, wow, sangat membanggakan. Jadi dulu Prancis emang pernah sampai peringkat tinggi ya masalah corona. Sampai sekarang juga kayaknya masih salep-salepan sama Indonesia. Tapi di sini pemerintahnya dia kayak ngasih PCR gratis. Jadi kayak apa ya, kita tuh walaupun ada corona tapi ya udah corona kita baik-baik aja, tapi tetap protokol tetap dijalankan. Cuman ketika kayak ada PCR, kalau di Indonesia kan bayar itu ya, iya bayar, mau balik mikir-mikir. Iya bener. Di sini gratis gitu. Enak ya, masker itu ada pendistribusian gratis. Terus orang-orang yang kena dampak di PHK kayak atau kena harus tidak kerja dulu, diberhentikan dulu sementara itu dikasih tunjangan sama pemerintah Prancis. Terus ada vaksin juga sekarang udah mulai kan, 5 tahun ke atas dulu yang diprioritaskan.
Oh, iya. Sekarang ini yang kurasain mungkin ada pembatasan jam malam. Jadi jam 6 itu semua orang harus di rumah. Kalau mau di luar itu harus bawa surat gitu. Kalau dia di luar rumah ngapain, misalnya ke rumah sakit, cari farmasi atau apa, itu ada listnya gitu. Kalau selama tidak ada itu, terus ada polisi, nanti ada denda. Jadi kayak macam regulasinya yang mau nggak mau ngelibatin pihak kepolisian sekarang. Tapi aman. Aman. Sehat semua ya Kak Arumnya di sana, keluarga di sana, termasuk adik kecil. Ya, itu tadi owe-owe. Usia berapa sekarang Kak Arum? Akil lah. Mau 3 bulan. Oh, mau 3 bulan, masih gemes-gemesinnya. Terus, oke Kak Arum, kalau ini kembali ke pertanyaan lagi, waktu kita kembali ke fase waktu Kak Arum masih kuliah di Surabaya, terus ketika dapat itu yang double degree yang setahun itu, gimana Kak ketika akhirnya kan waktu SMA tuh punya mimpi ke luar negeri, gimana rasanya waktu ketika double degree itu akhirnya bisa beneran ke luar negeri gitu? Nah, itu ya bangga sih, secara personal bangga, secara keluarga juga pasti ada kebanggaan tersendiri kan, secara anak desa gitu. Anak desa ya Sud malah kan, bukan desa lagi, Sud gitu, bisa keluarnya pelan-pelan dari Lumajang di Surabaya terus langsung ke Prancis, dan waktu itu penerbangan pertama nggak ke kota lain, langsung ke Paris waktu itu kan. Jadi ya ada drama tersendiri lah waktu itu. Dan mungkin dijawab sih sama Allah, nggak ke Jerman dalam bentuk nggak sekolah kan, nggak kuliah, tapi ke Jerman waktu itu 3 bulan setelah sampai Paris itu aku ke Jerman. Dan buat apa ya, kan siap ada libur. Nah, waktu itu liburan musim gitu, sempat ke Jerman. Ya kejawab juga pengen ke Jerman, waktu itu kejawab. Walaupun rencananya mau studi di sana juga studi. Kemarin tuh waktu itu ke sana dapat kajian Islami gitulah, ada kajian gitu. Sekalian ke sana sambil bersilaturahmi. Ya dapat juga kok Jerman ya. Berarti tercapai ya ke Jerman, terus sekalian dapat bonus ke Perancis. Oke Kak Arum, kita ini dulu ya, sebentar. Mungkin mau minum dulu atau terus akhirnya sebentar. Oke, kembali lagi dalam rangkaian Mendunia Lewat Beasiswa 2021. Baru, aku cek suara dulu. Oke. Barum kan selain seorang ibu dari 1 anak, aku tahu Barum juga seorang penulis. Barum sejak kapan aktif menulis? Sejak 2017 dan ternyata di Indonesia biasa aja gitu kan, zona nyaman gitu. Jadi cari zona yang nggak nyaman lagi. Jadi ada flyer, ada sampai sekarang ketemu. Siapa Mbak yang menginspirasi untuk memulai menulis? Waktu itu aku ikut mentoring 30 hari nulis jadi gitu kan. Jadi langsung belajar aja gitu ke Mas ini kan. 30 hari menulis gitu ya. Apa Mbak kalau boleh tahu namanya? Kan sekarang kayaknya makin banyak gitu kan program-program seperti itu. Tapi kayaknya waktu tahun segitu kayaknya masih gak sebanyak sekarang. Iya benar banget, dulu cuma beberapa aja yang tahu. Tapi sekarang Arum pun juga buka kelas gitu kan. Jadi emang banyak karena lagi
boomingnya online, belajar online, kenapa enggak gitu, banyak yang penulis akhirnya juga belajar. Bagus. Sejauh ini udah berapa karyanya Kak baru? 45 mungkin. Aku belum rekap lagi, terakhir rekap Februari. 45? Lebih nggak apa lanjut aja. 45 banyak banget ya. Maksudnya di usia yang masih muda gitu loh. Itu banyak sekali. Terus Kak Arum, dari sekian banyak buku, ada nggak buku yang itu proses menulisnya tuh butuh waktu yang lama dibandingkan dengan buku yang lain? buku dengan proses yang lama, ada novel Arafat itu 4 bulan, rata-rata 1 bulan soalnya. Rata-rata 1 bulan. Karena dari program itu ya? Kayak punya deadline sendiri gitu ya, udah satu bulan 1 buku, bismillah. Biar itu rasanya kayak mut-mutan gitu. Terus kalau moodnya nggak bener nggak bisa nulis. Kalau tadi yang buku terlama tuh Arafat ya judulnya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini juga bisa sambil nyari-nyari karya-karyanya Kak Arum. Terus kalau untuk buku yang mungkin apa ya paling meninggalkan kesan buat Kak Arum, mungkin ada pesan pribadi atau dari true story gitu. Ada juga nggak Kak Arum? Dari dulu masterpiece saya itu ada si novel Azimah Juta Gadis Aleppo sama Untuk Menguasai Pejuang Ilmu yang awal-awal banget nulis. Oh itu ya yang paling berkesan gitu. Oke, sebentar. Nah, aku kan tadi udah cerita kalau aku sendiri kan juga suka nulis, tapi nggak bisa setiap hari nulis gitu. Karena Kak Arum pasti tahu yang namanya writer block ya. Dan setiap penulis pasti udah nggak pernah sih, pasti ada jangka waktunya dapat writer block. Kak Arum sendiri gimana cara ngatasin kalau dapat gejala writer block itu? Writer block itu sebenarnya alasan aja sih. Kalau dia bisa. Alasan. Karena ya kalau misalnya macet, pasti semua penulis pasti pernah macet ketika nulis. Cuman bedanya apakah dia mau ngelanjutin atau dia milih berhenti dan memilah kata sebagai writer block. Dan kebanyakan emang ke sana tuh writer block. Oke, berarti kan karya berhenti. Nah, saran Arum ya jangan sampailah writer block itu jadikan jadikan landasan buat kita berhenti. Padahal kalau kita mau berusaha pasti ketemu jalan keluarnya kok. Misalnya novel Azimah Juta Gadis Aleppo itu ketika dicetak kan 408 halaman kurang lebih, itu 31 hari aku nyelesainnya. Nah itu pasti di tengah-tengah, di awal-awal pun pasti ada writer block. Tapi waktu itu aku langsung cari cara gimana biar nggak sampai mandek. Karena kalau mandek mulai lagi tuh susah. Jadi ya tergantung konteksnya apa dulu. Kalau
misalnya waktu itu novel lagi menderita garis alih tangan, ya udah berarti aku harus cari solusinya, bisa ngechat temanku yang ada di Suria itu, atau aku searching video tentang keparahan kerusakan di sana. Aku baca artikel lagi, aku baca novel, jadi ya dengan caranya aja. Kayaknya kudu dicatat ya kalau writer block itu emang katanya cuma buat alasan doang gitu. Terus kalau ini Kak tentang ide. Kalau ide biasanya Kak Arum dapat ide dari mana aja? Ide juga bermacam-macam. Misalnya kalau kita Gadis Salipo itu aku udah di temanku Surya yang kita curhat gitu kan, dia itu pure tentang pengalaman pribadi teman-teman yang kayak Arum dulu galau, terus akhirnya bisa sekolah kuliah luar negeri, ada beasiswa di sana, ada pengalaman, ada suka duka, ada bahas tentang muslim minoritas, ada kayak tips-tipsnya gitu. Jadi kayak memori aku, jadi apa yang aku lakuin sih jadi buku gitu kan. Ada yang dari keresahan, misalnya yang buku bestseller tentang menjadi wanita cerdas Aisyah setangguh Khadijah, itu kan berasal dari keresahan aku, dan aku ajak teman aku gitu kan, aku sebagai wanita tinggi nanti ada omongan ngapain kuliah tinggi-tinggi terus nanti jadi ibu rumah tangga. Sedangkan temanku dia udah sekolah tinggi di katanya kayak gitu. Di situ ya udah keresahan itu akhirnya ditulis. Ternyata banyak juga orang yang resah dengan keresahan kami. Itu sampai jadi bestseller kan. Ya macam-macam jadi. Ada juga yang idenya dari kayak popularitas sekarang tentang misalnya ini mau Ramadan, ya udah yuk nulis buku tentang Ramadan gitu juga ada. Ada macam-macam sih kalau ide, masih 1 jam ini bahas ide. Tergantung kita mau peka apa enggak, karena kalau yang peka ya bisa ditulis jadi buku, kalau nggak peka ya udah nanti pasti idenya akan diambil orang gitu aja, kita mau pilih yang mana. Berarti penulis juga butuh untuk peka ya Kak Arum ya? Benar, jangan curhat sama penulis nanti jadi buku. Iya benar itu. Selanjutnya ada ini nggak Kak Arum, apa ada rencana bikin buku lagi? Sekarang nulis kok, sekarang ada 2 buku yang harus aku tulis. Wah 2 buku, mantap banget langsung 2 buku. Oke Kak Arum, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari penanya yang sama seperti tadi, akun Dempsey Iman. Kak Arum, saya beberapa kali lihat ada kasus harassment dari orang-orang Eropa ke orang Asia, atau bahkan ke orang-orang Muslim. Kak Arum pernah mengalami atau melihatkah? Kalau Arum sendiri, so far so good sih, sampai sekarang aku nyaman di sini, nggak ada diskriminasi atau apapun. Mungkin ada ya, bukan diskriminasi, karena mereka nggak tahu aja. Misalnya kayak Arum waktu itu kerja di terus teman Arum bilang, kenapa kamu pakai jilbab? Kan waktu itu musim panas kan, kenapa pakai jilbab gitu kan? Ya dijelasin aja. Terus paling kamu kok nggak makan daging sembarangan, kayak gitu-gitu aja sih. Terus mungkin pernah juga kenapa kok bisa kamu hidup tanpa alkohol, kayak gitu ada juga. Karena mereka kan hidupnya setiap hari ya, nggak setiap hari juga, seminggu berapa kali kan pasti minum alkohol gitu. Yeah. Kita kan tahu kalau Arum dan teman Arum nggak minum, dia kaget gitu, kok bisa orang seperti itu gitu ya. Mereka kan nggak tahu aja, jadi kita harus jelasin. Selama kita nggak usil, kayaknya sih nggak ada respon
kata yang berarti. Nggak ada. Ya. Alhamdulillah kalau gitu ya Kak Arum. Saya kan topik itu kayaknya akhir-akhir ini lagi hangat gitu di media. Kak Arum, aku tadi baca di CV-nya Kak Arum itu, Kak Arum sekarang adalah Kepala Divisi Karya PPI Perancis. Apa itu Kak Arum PPI? Itu aku masih kuliah ya, sekarang udah selesai, jadi udah ganti periode sekarang. Oh gitu. Ya sama aja, SPP itu perhimpunan pelajar Indonesia. Jadi semua di negara manapun pasti ada PPI. PPI Prancis, PPI Belanda, PPI macam-macam lah ada PPI. Dari PPI yang negara tadi dibagi ke wilayah-wilayah. Kayak kita di Indonesia mungkin ada FLP ya, FLP Forum Lingkar Indonesia. Pena. Habis itu kan dipecah-pecah, ada FLP Lumajang, FLP Lamongan gitu. Sama PPI pun juga gitu. Ya sama aja tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk mahasiswa sendiri atau untuk orang-orang di Indonesia biasanya. Ada webinar tentang sekolah di sama apa ada gitu. Ya gitu. Berarti kalau di divisi karya gitu berarti apa ini Kak? Apa kita ya teman-teman itu diminta untuk berkarya atau gimana divisi karya? Atau mungkin nggak ada teman-teman yang berkarya terus kita story-in gitu? Ya secara garis besar dua-duanya benar. Kita juga berkarya, kita juga kasih kayak webinar tadi, gimana create sebuah platform publikasi yang baik kayak gitu-gitu. Jadi kita juga bikin buku kayak gitu juga ada. Terus ada misalnya kalau ada teman-teman yang mau cerita tentang PPI wilayahnya, silakan kirimkan aja, nanti kita publish gitu ya, macam-macam juga. Ya, memberdayakan karya dari kita, juga Kak Arum kan udah lama nih, ini kan 3 tahun kan udah termasuk lama ya di Eropa, ya di Prancis. Udah main kemana aja Kak? Kan salah satu hobinya aku baca tuh travel. Udah main kemana aja? Selain ke Jerman tadi. Dulu sebelum menikah, wah Arum bisa setiap liburan pergi ke luar negeri gitu kan, ke luar Prancis gitu kan. Tapi sekarang udah menikah udah ada bontot. Udah mikir-mikir dengan biaya. Terus juga sekarang juga ada COVID kan. Kalau misalnya pernah kemana aja, Jerman, ya Belanda yang dekat-dekat udah pernah lah, Belanda, Jerman, Luxembourg, Belgia, yang pinggiran-pinggiran itu hampir semua sudah ya. Nggak jauh paling yang itu tadi yang Australia, Norwegia, Budapest, ke Vienna. Pernah satu trip seminggu kalau nggak salah itu langsung pergi ke 5 negara gitu. Itu naik apa bis Kak? aja. Naik bis. Deket-deket soalnya. Iya. Dan Aku paspor juga kita kan, kok paspor sih? Apa sih visa kita kan visa pelajar? Iya, Kan udah kayak include seluruh Eropa gitu kan. Seluruh Eropa juga tuh. Schengen. Jadi bisa masuk gitu aja ya Kak Arum. Full. Asik banget. Terus Kak Arum ada nggak sih, kan Kak Arum ini di beberapa bukunya aku lihat itu berkolaborasi gitu. Masih ada nggak penulis yang mungkin sampai sekarang Kak Arum tuh pengen banget kolaborasi dengan beliau gitu? Kalau ya sampai kolaborasinya biasanya nggak ngajak orang-orang yang besar gitu sih. Ngapain juga mereka juga karyanya. Aku biasanya ngajak teman-teman yang belum pernah nulis, udah pernah nulis tapi stagnan di situ aja, nggak jalan-jalan tulisannya gitu.
Terus teman-teman yang prioritas yang belum nulis atau yang udah nulis dan nggak nulis lagi, itu biasanya aku ajakin buat nulis bareng. Kalau yang kita mau kolaborasi dengan siapa sampai sekarang nggak sih, aku ngalir aja gitu. Tema. Oke. Ada ini nggak sih Kak Arum, penulis yang jadi panutannya Kak Arum sampai sekarang? Ada Asmana Dia, ada wanita yang dari dulu sampai sekarang produktif. Ada mendirikan FLP juga kan, wah luar biasa. Ada Kang Abik juga, tiap novelnya berkesan sekali, novel religi yang syarat akan hikmah gitu kan. Nggak tentang pacaran yang ala-ala remaja gitu, tapi kalangan tercakup gitu. Nggak ngomong pacaran itu dosa, nggak gitu, tapi dengan novelnya dia dapat kita dapat kebutuhan itu kayak gitu. Ada Terelie yang novelnya itu multi genre ya, semua bisa ditulis. Iya. Dengan karakternya masing-masing. Iya. Oke Kak Arum, ini ada 2 pertanyaan terakhir untuk sesi malam ini. Ini yang nanya sama lagi Kak, dengan yang tadi, si Dem si Iman. Ya kenapa kita nggak Japrian aja ya? Kak Arum sama suami kerja di Prancis. Kalau boleh tahu kerjanya di mana? Ini kayaknya Dem sini kebelet ke luar negeri juga deh Kak. Enggak, kalau sekarang Arum selesai sambil nulis, Arum juga sesi ke sekolah lagi. Jadi dalam artian nggak kerja ya, kerjanya di bilik nulis saja, jadi online remote mentor ke Indonesia sana. Terus kalau suami dia kuliah. Dia Arum selesai S2, dia masuk S1. Dia masuk S2. Jadi kayak gantian yang nungguin. Enggak, kami enggak kerja kok. Oke. Itu ya Dem ya, udah dijawab ya Dem ya sama Kak Arum. Nanti kalau Dem masih ada pertanyaan lagi, coba aja DM Kak Arum di akunnya @arumfaiza. Terus ini yang terakhir Kak Arum ada dari Ajeng Fitri Wulandari. Dia ini tanya terkait beasiswa. Kak Arum, apakah pernah mengalami up and down selama berjuang mendapatkan beasiswa LPDP? Kalau iya, gimana caranya tetap kuat dan tidak menyerah? Up and down mungkin itu pertanyaan ditujukan untuk suami aku ya. Begitu Kak? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri enggak sih, karena dari awal udah dapat udah dapat gitu kan, nggak sampai nggak dapat sampai kayak gitu. Kalau suami ini turun naik gitu, dramanya banyak. Tapi kalau misalnya ditanyain gimana biar nggak up and down gitu kan, selalu up terus, ya gabunglah dengan pejuang yang satu visi dengan kamu. Jadi kalau misalnya mau cari beasiswa, ya udah gabungnya mereka yang juga berjuang gitu, jadi saling kalau lelah pasti ada bahu untuk dihadapkan. Nggak, biasanya gitu. Kayak aku dulu waktu kejar beasiswa, aku nggak sendirian, aku ajak teman, aku punya teman Marsha Saputra. Kita dapat dua-duanya dapat, kita daftarnya sama gitu ya. Cuma dia dapat Taiwan, aku juga Taiwan, aku dapat LPDP, sayangnya dia enggak. Jadi kita kayak saling menyemangati itu, capek pasti itu full sampai berkali-kali ya, luar biasa, uang keluar sana sini gitu kan, apalagi waktu itu kan baru lulus kan, nggak ada pemasukan lagi, nggak ada kerja gitu kan. Kalau beasiswa dulu masih ada support dana kan, ketika udah biasanya berhenti kan nggak ada lagi kecuali support dana dari orang tua. Ya pinter-pinternya kita sih, kalau capek ya pasti itu cari lagi temen, curhatnya ke Allah. Terus kalau butuh sandaran, coba diskusi lagi sama orang-orang yang bisa menyemangati kamu gitu. Tapi yang jelas jangan menyerah, karena sebenarnya beasiswa itu bukan untuk orang yang pintar, tapi untuk mereka yang nggak pernah lelah berjuang. Karena sejauh ini teman-teman yang ke Prancis pun bukan nggak melulu orang-orang yang pintar. Mereka berjuangnya luar biasa, bahkan ada yang nekat nggak usah pakai beasiswa gitu kan,
saking pengennya belajar di luar negeri. Nah, kenekatan itu yang harusnya dicontoh. Jangan down pasti ada. Tapi tahu aku sampai sekarang mereka yang berjuang mati-matian, yang nggak ada beasiswanya, nggak ada support dana dari orang tua, mereka ngambil part time gitu kan, sampai ya capek ya, kuliah di luar negeri lagi gitu kan. Capek pasti, tapi berjuangnya itu loh yang apa ya, yang nggak akan kamu dapetin jika kamu ya udah deh beasiswa nggak usah deh gitu. Mungkin belum rezeki, waduh udah ketutup pintu rezeki kamu. Pintu rezeki udah ketutup, malaikat mau ngasih dicabut lagi deh. Ya kan kita harus berjuang dulu. Pasti kok nggak ada pejuang beasiswa yang nggak capek, pasti ada yang capek. Cuman bedanya mereka paling nggak show up gitu kan. Dia pendem sendiri, dia utarakan ke Tuhannya gitu kan. Ketika selesai berjuang baru mereka show up. Aku dulu juga gitu biasanya. Nggak akan komen wawawiwi dulu sebelum selesai dapat. Oke. Semangat. Jadi itu ya tadi pesan dari Kak Arum untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, dan mungkin apalagi di keadaan seperti sekarang ini. Nah, seperti kata Kak Arum, tetap semangat dan jangan berhenti menyerah ya Kak Arum ya. Jangan kayak tadi berhenti berjuang. Bilang bukan rezeki ya, jangan berhenti berjuang, itu kebalik. Jangan berhenti menyerah. Seperti kata Kak Arum tadi. Seperti kata Kak Arum tadi, jangan cepat-cepat bilang oh mungkin bukan rezekinya gitu. Mungkin itu juga pikiran-pikiran yang mungkin bisa mulai dihilangkan gitu dari kebiasaan kita. Nah, kita udah ada di penghujung acara. Banyak banget cerita dari Kak Arum tadi yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk kita, gimana teman-teman cara dapetin beasiswa, terus juga, dan gimana tadi untuk teman-teman yang pengen ngambil jurusan ketiga juga ada gambaran kira-kira apa yang dipelajari dan gimana manfaatnya ketiga untuk kehidupan kita nanti. Kak Arum, untuk terakhir aku minta ini dong, pesan dari Kak Arum untuk teman-teman yang sedang nonton MLB malam ini, dan juga untuk Mawea yang ngadain MLB malam ini. Teman-teman yang ngadain acara yang positif seperti ini, mungkin ya kita ya ada capeknya, mungkin juga nggak ada komisinya gitu kan, mungkin juga maksudnya logika kita itu nggak akan nangkep lah, kecuali tolong dipertahankan. Kalau selama itu positif silakan diteruskan gitu, karena nanti rezeki itu nggak melulu tentang harta gitu kan, tentang uang gitu. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mencari beasiswa, carilah jangan cuma satu, karena kebanyakan gagalnya orang itu karena cuma satu ketutup ya udah selesai gitu. Sebarlah semuanya tuh ke semua komponen yang ada gitu, karena setahu aku kebanyakan juga formnya sama kan, dia minta jasa, dia minta letter motivation gitu kan, ini mirip-mirip gitu. Masukin aja semua, nanti akan ada saatnya kayak Arum, bukan galau karena ditolak, tapi galau nerima antara A dan B, itu kan asik toh. Iya. Jadi gitu, jangan satu aplikasi. Terus biasanya orang yang gagal adalah orang yang nggak mau cari tahu lebih lanjut. Dalam artian mereka yang pejuang beasiswa itu pasti cari sedetail mungkin informasi. Karena aku biasanya dapat jawaban, Kak gimana cara daftar LPDP, itu paling aku benci dalam kamus hidupku gitu kan. Kenapa? Karena itu standar banget, itu maksudnya itu ada, kamu download ada panduannya A sampai Z sudah lengkap gitu. Kalau itu sampai muncul di permukaan, berarti kamu belum siap jadi orang yang berjuang gitu, karena di internet sudah bagus ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari manapun itu, jangan sampai streaming yang nggak bagus gitu kan, yang ngeprank gitu, itu janganlah. Kita yang positif aja, positif aja, dan tetap
semangat, berjuanglah sampai ada LOA, sampai ada surat yang menyatakan selamat kamu mendapatkan Oke teman-teman, itu tadi perbincangan dengan Kak Arum Faiza yang sekarang sudah masih berada di Prancis. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh Kak Arumnya DM ke akun Instagramnya Kak Arum. Boleh. Tapi itu tadi bukan pertanyaan yang umum. Iya, bukan pertanyaan yang umum. Seperti tadi gimana cara dapetnya LPDP, langsung dicoret nanti kalau pertanyaan kayak aku gitu. blokir. Gak bercanda. Jadi teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan yang mungkin nggak tersampaikan di sini, silakan lihat Kak Arum Faiza. Kak Arum, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk mendunia lewat beasiswa dari 2021. Semoga sehat selalu Kak Arum di sana, dan kapan Kak Arum rencana pengen pulang? Kalau udah pandemi selesai. Doakan Juni ini bisa balik. Oh, Juni ini. Berarti setelah Lebaran ya? Benar. Oke. Siapa tahu nanti bisa ketemu sama teman-teman di sini kan secara tertutup. Boleh. Senang hati. Kak Arum, makasih banyak. Semoga apa yang udah Kak Arum bagi malam ini menjadi pemantik semangat buat teman-teman yang menjadi pejuang beasiswa di luar sana. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Arum. Oke teman-teman, itu tadi sharing kita dengan Kak Arum Faiza ya. Jadi selain pejuang beasiswa, beliau juga penulis. Nah teman-teman, seperti yang udah dibahas tadi, bahwa mendunia lewat beasiswa malam ini adalah rangkaian terakhir. Jadi ini seperti semacam malam pamungkas gitu. Kami dari PH Mawea mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti secara langsung mendunia lewat beasiswa 2021 sejak awal sampai akhir. Kalau ada yang ingin disampaikan seperti saran maupun kritik, teman-teman juga bisa sampaikan melalui DM IG atau bisa langsung sama orang-orang yang teman-teman kenal. Mama juga berterima kasih kepada semua media partner, kemudian pada tim yang selalu mendukung, juga kepada sponsor. Ini termasuk sponsor ya? Ini outer ini, ini outer bagus, nggak bisa lihat. Ini ada batik-batiknya dan tebal. Ini dari Yeriko Yosua. Bisa dicari di akun Instagramnya Yeriko Yosua. Dia adalah desainer muda kebanggaan Lumajang. Terus sponsor juga dari Songkem Ongku, Mbok Kiro, dan juga berterima kasih untuk pemirsa. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan dengan acara mendunia lewat beasiswa yang kalau 2019 kita adakan secara tatap muka, tapi karena pandemi kita adakan secara virtual. Lalu sekarang langsung untuk follow kayak di sini aja, kayak YouTuber. Untuk follow juga akun Mawea, dan seperti tadi yang saya sampaikan, untuk kegiatan MLB yang lebih bagus lagi, yang lebih maju lagi, kami mengharap untuk semua saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan teman-teman dimanapun berada, dan jangan lupa juga menerapkan protokol kesehatan agar kita semua sehat walafiat. Sekian dari saya, Cemara Karimina, pemandu MLB 2021 malam ini. Sampai berjumpa di MLB selanjutnya. Dadah!